Oke, jadi gini guys, gue itu kepahitan sama gereja dulu tuh lama banget ya. Jadi gue sempat ngambil pilihan, dari gue jadi kayak ateis-ateis gitu aja deh ya. Kayak capek gitu ya ngeliatin orang tuh pada berdebat, ngeributin, berantem tentang doktrin sana sini, gereja yang paling benar, ajaran yang paling sehat kan gitu ya. Terus pendeta sana sini kayak berantem nyalah-nyalahin gitu. Gue udah capek banget sih gitu loh. Dan hari ini gue pengen ngelurusin aja gini loh bro, ini bukan tentang Brother Brian, tentang si A, tentang si B, enggak. Ini tuh tentang menyatakan kebenaran dalam kasih. Efesus pasal 4:15. Hidup dalam kebenaran, di dalam kasih yang menuju kepada dia itu ya. Jadi kepada Kristus, ya bertumbuh kepada pengenalan akan Kristus. Nah, itu kan poin pentingnya tuh sebenarnya di sana. Jadi kita ini bukan kayak heboh-heboh nggak jelas gitu sih, enggak, karena gue juga tahu mungkin ada beberapa brother and sister di luar sana yang ngeliatin komen-komen, lalu orang-orang yang bikin reels lah merespon Bro Brian dan lain sebagainya, lalu kemudian kok jadinya kayak nggak elok gitu, kayak nggak cantik. Enggak sih, kita kita tetap belajar untuk menyatakan gini, kita tuh bukan ngomongin tentang sekedar agama gitu ya, ritual agama denominasi tertentu gitu, terus ngomong aliran-aliran tertentu, enggak. Kita itu sedang belajar untuk uh, menyatakan, memberitakan Injil supaya Injil Kristus itu menjadi fondasi membangun sebuah relasi kasih. Karena gue selalu yakin gini, nggak semua orang Kristen itu murid Yesus, walaupun muridnya Tuhan Yesus itu disebut orang Kristen. Nah itu buat gue akhirnya sadar gitu loh, gini, iman itu selalu ada tiga aspek: pengetahuan, persetujuan, dan sebuah kehendak. Jadi nggak mau suka atau nggak suka ya kita kudu pakai akal budi kita. Nah akal budi kita itu kemudian membuat kita tuh mengambil sebuah pilihan yang baik gitu loh, sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi jangan sampai gini, waktu kita bicara tentang oh ini yang benar nih, seperti Alkitab adalah firman Allah tanpa salah, lalu Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita nggak bisa dengan perbuatan baik kita untuk sampai kepada surga, dan percakapan banyak hal lainnya itu nggak relevan dalam hidup, enggak. Makanya gue mencoba belajar gini loh, Injil tuh nggak cuma diberitakan tapi juga dihidupi. Makanya uh, for your information aja, gue juga keep in touch kok sama Bro Brian gitu loh. Gue bukan ngomong terus, wah ini kan apa namanya, kayaknya uh, apa ada konsolidasi apa segala macam ya, yang kemudian berkembangnya itu jadi ke arah sana. Enggak sih gitu loh. Gue tetap respect, gue dari awal ngomong begitu sama Bro Brian. Bahkan gue mendoakan gitu loh, gue ngajak teman-teman semuanya yang DM gue juga, thank you pastor. Gue juga apresiasi ya teman-teman yang kasih kasih apresiasi untuk konten-kontennya. Tapi anyway, gue mau ngomong gini, ini it's all about Jesus gitu loh, it's all about his love, it's about his cross gitu ya, tentang kebenaran, tentang salib Yesus, tentang kasih Allah, tentang Yesus. Relasi ini bukan ngomong oh gue lebih pinter dari dia ya, atau seorang lain lebih pinter, enggak. Gue tetap yakin kepintaran itu bagian dari journey masing-masing orang sih ya, hikmat itu masing-masing orang. Gini, gue sekali lagi, gue tuh dulu kan kayak ateis ya, gue tuh pakai drugs juga gitu loh, gue mantan junkie gitu. Gue ngerti, gue paham, otak gue tuh lemah banget men, lemot banget gitu loh. Gue tuh mencoba untuk menalar sesuatu, orang butuh 1 jam gitu ya, gue butuh 3 jam men. Gue nggak bisa, gue baca buku aja gue masih harus ngulang-ngulang gitu loh. Itu kelemahan gue coba gini loh, gue coba untuk menggunakan apa yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi tujuannya adalah gimana caranya supaya hidup gue ini boleh berdampak buat orang lain, bukan hanya dengan kesaksian hidup gue gitu loh, tapi apa yang Tuhan percayakan gue untuk belajar ya. Belajar apologet, belajar tentang iman Kristen, belajar perbandingan agama. Itu bukan kayak untuk nyalahin orang terus kemudian ngerasa paling pinter, enggak men. Makanya gue pengen lalu konten ini ya, gue pengen ngajak teman-teman, yuk kita saling mendoakan gitu loh, kali saling support ya. Uh, Anyway, gimana pun juga setiap manusia itu kan gambar dan rupa Allah yang sudah jatuh dalam dosa, dan kita juga sadar kita nggak lebih baik dari orang lain. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita itu membuka tangannya. Tapi untuk beberapa bagian kita harus jelas. Makanya gue tetap yakin kasih tanpa kebenaran itu manipulatif. Tapi kebenaran tanpa kasih itu otoritatif, itu
apa sih namanya, orang yang cuma pengen pengen didengerin aja gitu loh. Kan nggak gitu men. Dan semangat orang reform kan sebenarnya the journey of the spiritual journey kita itu kan meeting God. Jadi relasi dengan Kristus itu, kalau kalau teman-teman yang suka membaca tradisi-tradisi dari orang-orang bapak-bapak gereja reform khususnya dulu, itu bukan cuma sekedar dia kayak kutu buku, baca buku doang, enggak gitu loh. Ada bagian hidup yang secara spiritual juga bertumbuh gitu loh. Nah itulah yang gue pengen ngajak teman-teman sekalian, yuk kita ini menyatakan kebenaran di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, tapi juga menyatakannya dengan kasih. Dan sekali lagi gue yakin teman-teman di luar sana juga sebenarnya udah paham apa yang gue mau sampein. Jadi ya ini curhat aja sih, berbagi aja. Dan buat brother Brian, ya menurut gue, ya come on man, ya setiap orang kan make mistake lah ya melakukan kesalahan. Jadi ya gue nggak tahu apakah kontennya masih ada di sono juga gitu loh kan. Dan sekali lagi, ya itu pilihan lo deh. Gue udah menyampaikan bagian yang gue yakini, yang kita yakini, bahwa setiap orang itu ada sebuah journey-nya, ada sebuah proses perjalanan seorang musafirnya gitu ya, yang kemudian sampai kepada satu titik kita harus mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Ya lagi-lagi bukan tentang kita, tapi tentang Kristus Tuhan kita yang sudah mengasihi kita. Oke, sekalian endorse saja, jangan lupa guys, pantengin ini IG Live Series sama I Declare, dan teman-teman yang lain. Salut buat teman-teman semua yang punya hati dan punya kerinduan untuk jadi berkat di tengah-tengah dunia yang semakin hari itu semakin wow ya. Dan gue yakin media sosial tetap salah satu kesempatan atau wadah atau platform yang cukup efektif untuk memberitakan tentang kasih Kristus, pengorbanannya, salibnya yang membebaskan, memerdekakan kita. Dan Galatia pasal 6 itu bicara bagus banget ya, kalau ada orang yang melakukan pelanggaran, hendaklah kamu yang rohani memimpin mereka dengan roh lemah lembut dan sambil menjaga ajaranmu sendiri. Dan itu yang jadi semangat kita bersama. Siapapun bisa berbuat sebuah kesalahan dan kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan kiranya Kristus Tuhan kita ditinggikan di atas segalanya. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, saya pamit. Bye-bye.